apa salatun salat la sabab kang ora ana sabab iku mujud lah kedue salat kan naflil mutlaki kaya salat sunah mutlak wa min hulan iku setengah saking salat la sababa mula kandhane ana tutuke wa min hulan iku setengah saking salat la sababalah salatut tasabihi utawi salat tasbih aula utawa iku tetep kedue salat sababun utawi sabab mutaakhirun kang dadi keri apa sabab karok ata istikharatin kaya salat 2 rakaat istikharah wa ihramin lan salat ihram ba'da adai subhin niki ta'alluqi tengene yukrahu kapan dimakruhkan ba'da adai subhin ing dalem sausi ngelakoni ing salat subuh. Setelah salat subuh hukumnya berdosa melakukan salat hatta tartafi'a hingga munggah apa syamsu srengenge munggah karumhin hali koyo sak tombak karumhin hali koyo sak tombak wa asrin lan ing dalem sausi salat asar wa asrin lan ing dalem sausi salat asar hatta tagruba hingga surup apa syams wa indastiwa'i ghairi yaumil jum'ati lan ing dalem nalikane waktu istiwa'i liyane dina Jumat lan ing dalem nalikane waktu istiwa'i liyane dina Jumat lama lahu sababun mutaqaddim lama ora salat lahu kang iku tetep kedue ma sababun utawi sabab mutaqaddimun kang dadi dingin apa sabab karok atai wudu'in kaya salat 2 rakaat wudu wa tawafin lan tawaf wa tahiyatin lan tahiyatul masjid wa kusufin lan gerhana srengenge wa rakaat salat gerhana matahari wa salati janazatin lan salat jenazah walau ala ghaibin senajan anane salat iku ing atase mayit kang ghaib senajan anane salat iku ing atase mayit kang ghaib ya Allah ya Rabbi ya Karim wa i'adatin lan salat i'adah salat baleni ma'a jama'atin sertane jamaah walau imaman senajan anane ya Allah ya Rabbi ya Karim senajan anane mu'id orang yang mengulangi iku dadi imam wa kafaitati fardin lan kaya salat qada fardu au naflin utawa sunnah lam yaksid kang ora nejo sapa syahas ora nejo takhirah ing ngakhirake faidah lil waktu maring waktu al makruhi kang den makruhake apa waktu liap dia drapun ngodoi sapa syahas ing faidah fi ing dalem al waqtil makruh au yudawima utawa nglanggengake sapa syahas iku la atafi teng yak dia alihi ing atase qada fi waqtin makruh sehingga falau taharra iko asolatin falau taharra mongko lamun ya Allah ya Rabbi ya Karim nemen-nemeni sapa syahas mongko lamun nemen-nemeni sapa syahas iko asolatin ing ngibahake salat ghairi sahibatil waqti kang ora duweni waktu fil waqti ing dalem waktu al makruhi kang den makruhake apa al waktu min haitsu kaunuhu saking arah-arah anane waktu iku makruhan kang den makruhake fatahru mongko haram apa salat jawab lau taharra
mutlakon kelawan mutlak. Enggak cuma haram, walatan akidulan ora dadi kabundelan apa salat. Walatan akidulan ora dadi kabundelan apa salat. Walau faitatan sanajan anane salat iku salat qadha. Ya kang wajib apa qadha wa ngodoi ing faitah. Fauran kelawan agi-agi. Fauran kelawan agi-agi. Li'annahu krana sak temene tahari. Li'annahu krana sak temene tahari iku mu'anidun aran ngangasi. Iku mu'anidun aran ngangasi li syar'i maring syariat. Wa khamisuha utawi kaping 5 syurut. Wa khamisuha utawi kaping 5 syurut iku istiqbalu ainil kiblati, madhep ing kahanane kiblat. Iku istiqbalu ainil kiblati, madhep ing kahanane kiblat. Ayil Ka'bah tegese Ka'bah bisodri kelawan dodo. Fala yakfi mongko ora cukup apa istiqbalu jihatiha, madhep ing arah-arahe kiblat. Khilafan halinulayani li Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, illa fi haqqil ajiz, angin ing dalem hake wong kang apes. Angin ing dalem hake wong kang apes. Apes anhu saking istiqbalul kiblah. Anhu saking istiqbalul kiblah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa fi sholati syiddatil khaufi, lan ing dalem salat syiddatil khauf. Wa fi sholati syiddatil khaufi, lan ing dalem salat syiddatil khauf. Walau fardhan sanajan anane salat iku salat fardu. Sanajan anane salat iku salat fardu. Fa yusalli kaifa amkanahu masyian aw raqibah. Fa yusalli mongko salat sapa syahas. Mongko salat sapa syahas kaifa amkanahu hale kaya apa kongang. Hale kaya apa kongang apa fi'lus shola ing syahas. Hale kaya apa kongang apa fi'lus shola ing syahas. Masyian hale wong kang numpak. Aura kibanu ta wong kang masyian hale wong kang mlaku, ngoten lho. Masyian kok numpak. Masyian hale wong kang mlaku. Aura kibanu ta hale wong kang numpak. Mustaqbilan hale madhep kiblat. Au mustadbiran ta hale mungkuri ing kiblat. Kaharibin min harikin wasailin wasabuin wahayatin. Kaharibin kaya wong kang lumayu. Kaharibin kaya wong kang lumayu. Lumayu min harikin saking kobongan. Wasailin lan banjir. Wasabuin lan satu galak. Wahayatin lan ulo. Wa min da'inin inda i'sarihi. Wa min da'inin lan saking wong kang ngutangi. Wa min da'inin lan saking wong kang ngutangi. Inda i'sarin nalikane tingkah melarat. Inda i'sarin nalikane tingkah melarat. Wa khaufi habsin lan kuatir ing den penjara. Lan kuatir ing den penjara. Wa illa fi nafli safarin, lan angin ing dalem salat sunnahe lelungan. Lan ing angin ing dalem salat sunnahe lelungan. Mubahin kang den wenangake apa safar. Kang den wenangake apa safar. Liko sidi mahallin. Liko sidi mahallin, keduwe wong kang nejo ing panggonan. Keduwe wong kang nejo ing panggonan. Muayyanin kang den tetokake apa mahal. Faya juzu an naflu raqiban wa masyian. Faya juzu mongko wenang apa an naflu salat sunnah raqiban hale numpak wa masyian lan hale mlaku fi ing dalem safar. Walau qasiran senajan anane safar iku cendak. Naam yustaratu ayyakuna maqsiduhu ala masafatin la yusma'un nida'u min baladi. Naam ya bener den dawake walau qasiran. Tapi yustaratu den syaratake apa ayyakuna yen to ono
Apa maksiduhu nggon penejone syahas. Nggon penejone syahas ana ku ala masafatin ingat kelawan pira-pira syarat nida kelawan pira-pira syarat nida al muqarrarati kang den kukuhake kang den tetepake apa syurut fil jum'ati dalem jum'atan wa kharaja bil mubah safarul ma'siyah wa kharaja lan kejaba bil mubahi kelawan dawu mubah apa safarul ma'siyati pelungan krana maksiat pelungan maksiat fala yajuzu tarkul qiblah fin nafli fala yajuzu monggo ora wenang apa tarkul qiblat ninggal ing kiblat artinya tidak menghadap kiblat fin nafli ing dalam salat sunnah tapi liabikin kedue wong kang minggat wa musafirin lan wong kang lelungan alaihi dainun halun qadirun alaihi kang iku tetep ing atase musafir dainun utawi utang halun kang kenceng apa den kang kenceng apa den qadirin kang mampu kang kuwasa sapa musafir alaihi ing atase den bepergiannya tadi min ghairi idzni daini kelawan tanpa idine wong kang ngutangi musafir kelawan tanpa ngidini wong kang ngutangi ing musafir wa yajibu ala masyid itmamu ruku'in wa sujudin sampun saniki melanjutkan pembahasan kemarin terakhir yaitu membahas hukum tidur setelah masuknya waktu sholat berangkat dari pemahaman kemarin yang menyatakan bahwa kewajiban sholat itu sebenarnya sudah muncul sejak masuknya waktu sholat bagi siapapun. Pokok krungu azan kabeh wong wis wajib sholat asli. Cuma kewajibannya itu sifatnya masih muasa, masih longgar. Maka dari situ muncul satu pertanyaan, berarti lek wis wajib sembahyang mulai azan. Lek misalnya mari azan durung sembahyang ngantuk pingin turu. Ayo. Iya. Di mana kita sudah diwajibkan untuk melakukan sholat sejak masuknya waktu dalam kurung sejak azan. Kemudian setelah masuknya waktu setelah azan kita belum sholat tapi kondisinya kan. Apa hukum tidur setelah itu? Maka jawabannya adalah tidur setelah masuknya waktu sholat dan belum melakukan sholat itu hukumnya adalah makruh. Makruh itu kalau apa? Allah. Makruh itu kalau apa enggak? Itu beda-beda nih. Meyakini bahwa nanti bisa bangun. Makruh itu kalau ada dugaan kuat. Nanti akan bangun sebelum habisnya waktu. Kata-kata adanya dugaan kuat ini berdasarkan kebiasaan. Aku biasanya turu setengah jam ini sok tangi. Kurung adzan subuh, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ini masalahnya tidurnya lebih baik daripada sholat. Tuh. Turu dhisik oleh Agus. Pertanyaannya, tidur dulu setelah masuknya waktu sholat itu hukumnya makruh tidak berdosa bila mana ada dugaan kuat akan bangun sebelum habisnya waktu. Kira-kira cara kita tangi turu dhisik tangi gak kira-kira? Tangi Gus, kowe wis 15 menit ngono ngeleler. Setengah jam ngeleler. Oh berarti enggak apa-apa gitu. Makruh, enggak sampai haram. Atau mungkin enggak karena kebiasaan, wis titip koncone. Aku tak ngeluk geger dulu yo. Mbok gugan marung. Mbok marung gugan aku. Maka karena hukum makruh itu jika memang dia punya dugaan kuat akan bangun sebelum habisnya waktu,
Wa illa haruma an-naumu. Tapi bila mana tidak ada dugaan kuat akan bangun, terus pokoknya ngantuk turu. Pokoknya ngantuk tidur, padahal belum sholat, sudah masuk waktu sholat. Maka ketika seperti itu, hukum tidur setelah masuknya waktu tanpa adanya dugaan kuat akan bangun, gak titip sopo-sopo, gai-gai, yo gak biasa, gak gampang tangi. Hukum tidur seperti itu adalah haram. Haram. Dosa. Turu kok dosa karena kamu sudah punya kewajiban sholat, tapi kamu sengaja tidur yang nanti pasti bangunnya itu setelah habisnya waktu. Yes. Tapi tidur yang diharamkan ini adalah tidur alladzi lam yaghlib. Tidur yang tidak sampai yaghlib. Ngantuk sing ora sifatnya ku sampai apa ya? Yaghlib itu mengalahkan. Menungso kadang lek wis ngantuke pol wae ya. Iku dijak ngomong sak guling, Pak. Hah? Oh, yo, kita ana iki. Perkara apa sak konek kabel iku ya? Hah? Tur HP ku butlup ya. Hah? Masih dicas kaya opong butlup panjene. Maka kalau tidur yang seperti ini, nah ini tidak apa-apa, nggak dosa. Pergo masih dipaksa sembahyang wong iki, gak urungannya jelungup bu, percuma. Pun sekarang farun, yukrohu tahriman sholatun la sababalaha, karena filil mutlak, wa minhu sholatut tasabih. Sekarang yukrohu tahriman sholatun la sababalah. Sekarang pembahasannya adalah tentang waktu-waktu yang dimakruhkan. Hati ini mbah, sembahyang kui ada waktu-waktu tertentu yang dimana hukumnya tidak boleh untuk sholat. Yukrohu tahriman sholatun la sababalah. Hukumnya makruh tahrim. Hukumnya makruh tahrim. Melakukan sholat yang tidak memiliki sebab. Melakukan sholat yang tidak memiliki sebab. Yes. Atau memiliki sebab mutaakhir. Yes. Dalam waktu-waktu yang akan disebutkan. Bismillah. Es, Bizul. Apa? Piye kok mau mulai tidak memiliki sebabnya? Apa yang mau tulisanmu? Lu kok mau sholat tidak memiliki sebab? Hukumnya apa? Lah iya, makruh tahrim. Makruh tahrim melakukan sholat di waktu-waktu yang akan disebutkan. Sholat yang tidak memiliki sebab atau sholat yang memiliki sebab mutakhir. Iya. Makruh tahrim itu apa, Gus? Kau ngerti makruh tahrim enggak? Wajib ngerti? Apa wajib? Wajib dulu. Wajib itu apa? Sejarahnya wajib itu apa? Wajib itu tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan itu berdosa. Kalau dilakukan? Dilakukan berbanyak. Oke, es. Kalau haram? Kalau ditinggalkan mendapatkan bala, kalau dilakukan mendapatkan dosa. Es. Kalau sunnah? Sunnah itu aib. Ketika dilakukan dapat pahala. Ketika ditinggalkan tidak berdosa. Oh, jadi tidak dapat pahala, ya jelas nggak dilakukan. Uruk, antem nih bang. Kalau makruh sebaliknya, apa makruh berarti? Polos. Lek makruh tahrim, ono kata-kata tahrim.
Tahrim itu diambil dari kata haram. Ini makruh, tapi makruh yang imbasnya ketika dilakukan akan berdosa. Paham? Loh, jadi ini makruh lek dilakoni gak dosa, Gus. Itu makruh biasa, makruh tanzih. Ini bukan makruh tanzih, tapi makruh tahrim. Ini meskipun makruh, tapi kalau dilakukan dosa. Gak cuma dosa, sholatnya gak sah. Makruh tahrim. Berarti makruh tahrim, Mbak? Apa? Apa yang sudah dilakukan dosa. Berdosa, ya. Hukumnya makruh tahrim untuk melakukan sholat yang tidak memiliki sebab, atau memiliki sebab tapi mutaakhir di waktu-waktu tertentu. Contoh, pagi subuh. Pagi subuh loh, Mbak. Setelah sholat subuh, orang itu nggak boleh sholat. Kamu tahu kerungu mana, Mbak? Nggak tahu. Atau kerungu? Ceket kerungu gimana? Oh, nanti. Piye, kerungu piye? Kan ada sholat gue sholat tuluk nonton. Sholat tuluk. Piye. Iya, awak adalah betul, be. Iya. Munculnya fajar itu, bener sami nih kok. Munculnya fajar subuh. Munculnya fajar subuh. Munculnya matahari. Oh, munculnya matahari. Apa? Potong dulu. Supaya kok. Jadi Kata krungu, lek mari sembahyang subuh gak oleh salat gak tau krungu. bener nanti. Mari salat asar gak oleh salat gak tau krungu. Bener nanti. Oh, saya enak polos ini enak. Sing perlu dibenahi iku lek sing tau krungu tapi setengah-setengah iku enak. Iku angel iki. Karena setelah sholat subuh itu memang nggak boleh sholat, makruh tahrim bahasanya. Tapi yang dilarang itu sholat yang tidak memiliki sebab. Kamu tahu sholat yang nggak punya sebab? Kamu tahu sholat sunnah mutlak? Apa? Ya sholat sunnah biasa. Niat ingsun sholat sunnah, Allahu Akbar. Itu sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu nggak ada ikatan apa-apa. Beda mbek ngene. Ono gerono sembayang. Jenenge sembayang apa, Mbak? Lu enggak, lek ono gerhana matahari kita sholat, berarti sholat gerhana mata. Wes, berarti sholat gerhana matahari itu ada sebabnya enggak? Paham ya? Lek sholat sunnah mutlak gak ada sebabnya. Nganggur-nganggur ngeleset kesel, turu sampai kesel gegeri, prai kerja rek. Wassalam ngeleset turu kesel. Moro-moro sholat sunnah, Allahu Akbar. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Sholat yang tanpa adanya sebab. Lah, sholat yang tidak memiliki sebab itu haram dilakukan. Dosa kalau dilakukan setelah subuh, misalkan. Paham ora, Mas? Nanti waktu-waktu tertentu, kapan aja gue sih nggak oleh, engkau sih, seperti lu nasi. Contoh setelah subuh. Setelah sholat subuh itu nggak boleh sholat yang tidak memiliki sebab. Termasuk sholat yang nggak memiliki sebab itu adalah sholat tasbih. Tahu ngerti sholat tasbih? Sholat tasbih itu sholat nyekel tasbih. Allahu Akbar. Sholat apa? Sholat tasbih. Haram melakukan sholat di waktu-waktu tertentu, tapi khusus sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Atau sholat yang memiliki sebab, tapi sebabnya itu mutaakhir, sebabnya belakangan. Sholat yang sebabnya belakangan. Contoh, Beza budal kerja kata wedo, masya Allah, ayunya ada gue. Jawil bawa main di ngawi, podo ngae, ngawi ambil nganjuk. Podo ngawi ambil nganjuk, podo ngae. Mbak, apa jenenge? Tak rabi gelem dah. Takok wong tua kowe, Mas. Akhirnya saat durunge takok wong tua, saya ikut sembahyang. Mari subuh sembahyang istikharah. Allahu Akbar. Berarti sholat istikharah ya? Sholat untuk menentukan pilihan. Ini kira-kira langkah saya baik atau enggak? Baik atau enggak baik? Itu namanya sholat istikharah. Sekarang pertanyaannya, sholat istikharah itu punya sebab enggak? Tidak punya akhir, sebabnya akhir. Jawaban sih, nah, jawabnya ini. Sholat istikharah itu punya sebab apa enggak? Ada sebabnya ya. Sebabnya nanti apa sekarang apa tadi? Ya Allah. Jawaban kan diteges ojo ndredeg. Ngerti ya sira yen aku ya makhluk Gusti Allah. Piye?
Sebabnya kapan? Kamu kan sholat istikharah. Allahu Akbar. Istikharahmu ini kan ada sebabnya. Ya? Ada sebabnya. Sebabnya itu sebab yang nanti, apa sekarang atau tadi? Tadi. Oh tadi boleh dilarang wedok mau. Begitu ya ya. Masya Allah. Ya ora to Mbah. Salat istikharah itu sebabnya adalah sebab untuk menentukan pilihan. Baik atau buruk. Lek baik tak terusno, lek gak baik gak tak terusno. Iya. Lah hasilnya istikharah itu kapan? Hasilnya istikharah itu kapan? Nanti toh. Berarti sholat istikharah itu punya sebab, tapi sebabnya paham? Yes. Lah sholat yang punya sebab mutaakhir seperti ini juga boleh dilakukan di waktu-waktu yang meskipun itu diharamkan untuk sholat. Paham? Yes. Atau sholat ihram. Berarti sholat ihram. Ngerti ihram ya? Ihram itu rangkaian ibadah umrah atau ibadah haji. Yes. Jadi lek wis gawe iki, ngerti? Apa iki? Coba. Kawan itu. Ya apa? Oh. Ada ngira lagi baik. Ya kemul, ya. Kan kemul biasa ya. Dimiring nih lho, Bang. Lek wis gawe ngono, itu namanya rangkaian ihram. Yes. Yes ya. Lah wong rangkaian ihram kan tadi tutup ngono, Mbak. Iya. Tapi biasa wong sadurunge ihram ku salat sih. Allahu Akbar. Niat ingsun salat ihram. Ihramnya kapan? Oke. Nanti. Berarti salat ihram itu termasuk salat yang nanti sebabnya. Sebabnya mutaah. Lah, salat yang tidak memiliki sebab atau memiliki sebab tapi mutaakhir, yes, itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang meskipun haram melakukan salat. Kok ngono sih? Tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang haram untuk melakukan sholat. Paham ya? Yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan di waktu-waktu tertentu ini nanti adalah sholat yang tidak memiliki sebab atau memiliki sebab tapi muta'ah. Yes. Kapan Gus waktu-waktu tertentu niku? Ada isu bahin. Yang pertama, waktu dilarang melakukan sholat adalah setelah melakukan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh, setelah melakukan sholat subuh, hatta tartafi asyamsu karumhin, sampai matahari naik sekadar satu tombak. Sampai matahari naik sekadar satu tombak. Wes ya? Apa wajan tulisanmu? Tapi yang dilarang untuk makan emas adalah setelah sholat subuh dengan apa itu waktu apa ini matahari sampai. Ya demo gitu. Mulai muncul matahari. Lu kok mulai muncul matahari sampai? Ya Allah ya Rabb. Tutup nih. Tutup. Yang pertama setelah melakukan sholat subuh sampai naiknya matahari sekadar satu tombak. Yes. Jadi keharaman untuk melakukan sholat yang tidak ada sebab atau memiliki sebab, ya, tapi sebabnya itu mutaakhir belakangan. Itu yang pertama adalah setelah melakukan sholat subuh. Kemarin sebenarnya subuh nganggur, hasil prairek nganggur Jumat, bela boyo. Sholat sunnah wis, sholat sunnah mutlak, Allahu Akbar, harap dah boleh. Karena sholat sunnah mutlak nggak ada sebab, sebabnya sebab. Atau sholat yang sifatnya sebabnya mutaakhir, itu nggak boleh dilakukan setelah melakukan sholat subuh. Sampai kapan larangan ini berlaku? Sampai matahari naik sekadar satu tombak. Jam berapa guru? Matahari naik sekadar satu tombak. Ya sesuk nggawa tombak ya, tuku sik ya. Tuku nang ngene peralatan sekolah iki lho, tongkat pramuka iki lho. Tombak diukur. Oh. Matahari naik sekadar satu tombak itu masuknya waktu sholat duha. Ya.
Jadi nggak perlu gue tombak, nggak perlu. Delok jam aja. Masuk waktu sholat duha berarti sudah naik 1 tombak. Wes. Kalau sudah masuk waktu itu kamu boleh sholat lagi. Sholat sunnah mutlak oleh Gus Sewu oleh. Wes. Yang kedua wa ba'da asrin hatta taghruba. Yang kedua, setelah melakukan sholat asar sampai matahari terbenam. Setelah melakukan sholat asar sampai matahari terbenam. Habis sholat asar juga begitu Pak. Sholat asar itu nggak boleh. Mari sholat asar, sholat sunnah mutlak nggak boleh. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Sampai maghrib. Wa indastiwa'i ghairi yaumil jum'ah. Yang ketiga, ketika waktu istiwa selain hari Jumat. Yang ketiga, ketika waktu istiwa selain hari Jumat. Waktu istiwa itu kapan, Zul? Hah? Waktu istiwa itu kapan? Ngango itu balik. Ini Persela lagi. Kapan waktu istiwa itu? Kapan sing tengah? Ketika matahari pas ada di atas kepala. Ya. Saat dulu zuhur. Kan matahari kalau pas di atas kepala belum zuhur. Kalau sudah bergeser ke arah barat, keluar bayangan baru zuhur. Itu sepersekian menit itu, waktu di antara ketika matahari pas ada di atas kepala sampai waktu zuhur masuk, itu kita nggak boleh melakukan sholat yang tidak memiliki sebab atau memiliki sebab sebelum mutakhir. Paham ya? Terus itu waktu-waktu yang dilarang. Lama lahu sababun mutaqaddim. Tapi tidak dilarang untuk melakukan sholat yang memiliki sebab mutaqaddim. Tidak dilarang melakukan sholat yang memiliki sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului. Tapi tidak dilarang, tapi tidak dilarang melakukan sholat yang memiliki sebab yang mendahului. Contoh, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Mari wudhu, ada sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu sebabnya kapan, Jul? Mutaqaddim. Kita sholat sunnah wudhu itu sebabnya karena wudhu. Wudhunya dulu baru sholatnya. Ini namanya sholat yang memiliki sebab mutaqaddim. Ya. Jadi misalnya mas subuh. Mari sholat subuh, kan mestinya gak boleh sholat. Ya. Mari subuh kabeh ngaji tafsir, kepentut tit. Ya. Wudhu. Setelah wudhu, eling. Oh iya, sholat sunnah wudhu. Sholat boleh gak habis sholat subuh, sholat sunnah wudhu? Tuh kok menang? Boleh nggak setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh itu kan waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Setelah sholat subuh, kamu sholat sunnah wudhu. Boleh nggak, Zah? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena karena sholat sunnah wudhu itu sebabnya mendahului. Kamu melakukan sholat sunnah wudhu itu kan alasannya karena wudhu. Bisa anti sholat tapi wudhu ya? Paham? Berarti memiliki sebab yang mutaqaddim, mendahului, maka boleh. Wa tawafin wa tahiyatin wa kusufin wa sholati janazatin. Contoh lain, sholat yang memiliki sebab mutaqaddim. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ngerti sholat sunnah tahiyatul masjid? Apa? Takon lagi. Sholat tahiyatul masjid itu sebabnya belakangan atau mendahului atau piye? Sebabnya mendahului, mengereni, membarengi. Mendahului. Apa rupanya sebabnya? Masuk masjid dulu baru sholat.
Contoh lain, sholat jenazah. Sholat jenazah itu sholat yang sebabnya kapan aja? Ya, sebabnya mendahului. Mendahului. Apa sebab sholat jenazah? Apa sebab sholat jenazah? Yo kematian, Bang. Bingung sih. Kematian. Yo belajar makanya. Ada orang mati baru sholat jenazah. Berarti sholat jenazah itu sholat yang memiliki sebab yang sifatnya mutaqaddim. Mas sembahyang asar, marah ada pengumuman jenazah mati disembayangi. Oleh gak ku sholat jenazah? Ya oleh. Karena sholat jenazah itu memiliki sebab yang mutaqaddim. Wa i'adatin ma'a jama'atin walau imaman. Contoh lain adalah sholat i'adah. Sholat i'adah sholat balen. Soalnya kemarin sholat asar di masjid. Ya, soalnya sudah sholat asar di masjid. Baru aku turun sholat tawaran. Sholat mana karena aku net? Berarti sholat keduanya namanya sholat i'adah. Boleh nggak sholat setelah sholat asar melakukan sholat i'adah? Jawabannya boleh. Karena sholat i'adah itu punya sebab mutaqaddim. Wes. Wa kafaitati fardin au naflin. Yes. Contoh lain sholat yang memiliki sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului adalah sholat qadha. Yes. Sholat qadha. Eza punya qadhaan sholat asar. Mari sembahyang asar qadha asar. Oleh apa raja? Oleh. Kenapa kok oleh? Karena ada sebab yang mendahului. Apa sebab yang mendahului itu? Mengganti sholat yang ditinggalkan. Ninggali swingi. Paham ya? Maka sholat qadha itu termasuk sholat yang memiliki sebab yang mendahului. Jadi kemarin sembahyang subuh ngodoi oleh. Soalnya memang orang yang punya anggapan ini. Kemarin sembahyang subuh gak oleh. Gak oleh sholat. Ngodoi gak oleh. Terus kapan ngodoi? Mari sembahyang subuh ngodoi subuh. Mari sembahyang duhur yang ngodoi duhur kan. Misalnya biar tahu untuk qodoan wakai. Mari sembahyang subuh sampai 10. Mari sembahyang duhur 10. Mari berasar 10. Apa-apa. Katanya nggak boleh sholat Gus, itu sholat yang tidak memiliki sebab. Ini punya sebab mutaqaddim. Baik itu qadhaan duhur, qadhaan fardu, ataupun qadhaan sunnah. Qadhaan sunnah itu kayak sholat duha. Biasanya sembahyang duha, marah pas gak sembahyang duha di qadha. Yang penting catatannya lam yaksid ta'khiraha lil waqtil makruh liyaqdiha fi. Boleh untuk melakukan sholat yang memiliki sebab yang mutaqaddim mendahului. Itu jika tidak disengaja untuk dilakukan di waktu yang makruh itu. Jika tidak disengaja dilakukan di waktu yang makruh itu. Apa aja catatanmu? Itu sudah tidak sengaja dilakukan waktu yang makruh itu. Falau taharra iqa'a sholatin ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruhi min haitsu kaunuhu makruhan fatahrumu mutlaqan walatan ati. Kalau secara sengaja kamu ingin melakukan sholat itu di waktu yang dimakruhkan, maka hukum itu tetap haram dan tidak sah. Contoh ya. Contoh. Faruk di qadhaan sholat. Ket mau nganggur ya ora qadha. Ini wis. Mari asar kan makruh. Tak qadhaane mari asar ae babak. Makruh tak lawani. Iku haram. Padahal hukum awalnya kan gak haram. Tapi karena kamu memang berusaha taharro, memang ngepas nih. Kamu paskan ngodok asar setelah asar karena setelah asar itu makruh. Paham ora Mas? Paham Mas ora? Beda lek ngene, aku lek mari zuhur ngodok zuhur. Lek mari asar ngodok asar. Lek mari maghrib ngodok maghrib. Lek mari subuh ngodok subuh. Iki oleh. Paham beda nih gue? Soalnya lek sing pertama mau Pak, kesane iku cara nang kene bahasane mu'anid li syar'i. Kesannya adalah menentang syariat. Kan koyo ngene cara ngono. Mari asar kan makruh. Iki makruh ya, tak pas wae makruh. Wis. Paham unsurnya ya. Beda dengan yang konsepnya begini. Kula niki Gus lek mari zuhur ya ngodok dulu. Lek
Lek mari asar ya ngodok asar. Lek mari maghrib ngodok maghrib, mari subuh ngodok subuh. Berarti kan kesannya bukan menentang syariat. Memang ngodok sholat itu biasanya mari sembahyang. Lek mari dhuwur ya ngodok dhuwur, mari asar ya ngodok asar. Duduk ngodoki asar mari asar iku mergo asar iku waktu makruh enggak. Memang waktunya ngono. Apa bedanya ya? Apa bedanya ya? Yang nggak boleh itu kalau kamu menyengaja ngepas nih itu dalam rangka menentang, nah, itu yang haram. Gak cuma haram dan gak sah. Wa khamisuha istiqbalu ainil qiblah, ayil ka'bah bis sadr. Fala yakfi istiqbalu jihadiyah. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu taala. Sekarang syarat yang kelima, kan syarat yang keempat sudah kemarin. Syarat yang keempat kemarin, sholat itu syaratnya harus mengetahui bahwa waktunya sudah masuk. Itu syarat yang keempat. Sekarang syarat yang kelima. Syarat yang kelima, syaratnya sholat yang kelima adalah menghadap ke ainul qiblah. Menghadap ke ainul qiblah. Apa syaratnya sholat yang kelima? Menghadap ke ainu. Kamu tahu ainu? Ainu itu ke zat. Kau ngerti apa ada apa tadi? Ya. Loh. Nah ya, paham ya? Saya ini sekarang menghadap ke ainunya Heza. Secara zat, ya aku kenceng Heza. Paham? Tapi juga bisa dibahasakan saya itu menghadap ke arahnya izul. Paham bedanya ya? Paham bedanya ya? Aku madep aku lek madep Heza. Tapi lek madep arah izul, arah Faruk. Ya. Paham ya? Maka secara fikih yang namanya menghadap kiblat itu, kalau dalam mazhab Syafi'i harus menghadap ainul kiblat. Kok cara Ka'bah iku iki, ya kudu madhep iki ta. Dan itu nggak mungkin dilakukan. Paham Mas Dewa? Kepaham berapa? Piye? Nah, kami dari awal tinggi. Soalnya kudu macam ini. Nah, paham ya? Iku lek pas kamu nang kono, kalau kamu di depan Ka'bah enak. Nah, kalau kamu di Indonesia jaraknya jauh. Perjalanannya saya 10 jam. Kamu gak akan mampu untuk menghadap ke ainul qiblah. Secara zatiya madhep Ka'bah gak iso. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan ya kudu ngono. Harus seperti itu. Fala yakfi istiqbalu jihadiyah. Enggak cukup sekedar menghadap ke arah kiblat. Paham kata-kata arah dengan zat? Ya. Paham? Oke. Ya apa? Beda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Hanafi, kamu tahu mazhab Hanafi ya? Mazhab fikih itu kan ada 4. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa menghadap kiblat itu nggak harus zatiyahnya, tapi yang penting arahnya. Paham arahnya? Coba. Aku tak tahu saja. Aku ngadep siapa tadi? Hah? Aku sih ngadep aja. Lo ada aku kencengin siapa? Yes. Tapi saya menghadap ke arahnya siapa? Arahnya Faruk, arahnya Izul. Apa bedanya ya? Paham arah? Paham bedanya? Hah? Apa bedanya? Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan, sing jenenge madhep kiblat iku kudu koyo ngene iki apa biasa ini cer ini. Lek kiblat iki misale gak baik awakmu aku ngadep ngene gak sah salat. Apa maksudnya ya? Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus seperti itu. Menghadap itu yang penting menghadap ke arah kiblat. Jadi kok cara aku tuh Indonesia madhep ngulon, ya wis sah. Mergo posisine kiblat, posisine Ka'bah iku nang kulon di barat. Meskipun cara digaris cer, gak cer. Hah? Yang penting menghadap ke arah. Paham Mas Del? Aku cara posisi Mbak yo, menghadap ke arah timur. Yes, arahnya Izul, arahnya Heza, arahnya Faruk. Tapi saya nggak menghadap ke arahnya Sonet. Paham berapa? Jangan ngomong. Yes. Maka orang Indonesia sebenarnya kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu kesulitan. Kenapa kok kesulitan? Karena kalau ikut mazhab Syafi'i ikut ngedep-dep.
Piye cara nak musuh memastikan medep. Sedangkan Imam Syafi'i tidak mau menerima konsep menerima ke arah kiblat. Sedangkan orang Indonesia itu rata-rata bukan menghadap ke kiblat tapi menghadap arah kiblat. Jadi arah kiblat itu arah itu kan 4, Pak. Timur, barat, selatan, utara. Kebetulan Indonesia itu posisinya ada di timurnya Ka'bah. Berarti kalau mau menghadap ke arah kiblat itu menghadap ke arah barat. Pokok ngulon. Pokoknya ngulon. Masih ngulon rotok model bias, pokoknya ngadep arah ngulon. Enggak perlu sing kurang ter iki rotok nganan titik lho. Sak pene lho. Akhirnya makanya akeh masjid sing miring-miring ngono. Ngerti ya? Orang masjid bangunannya wis kenceng ini ya. Iku sajadnya sik dimiring-miring. Ngerti ya? Itu karena mengupayakan mazhab Syafi'i. Mengupayakan mazhab Syafi'i. Iki kurang ter iki, kurang pas iki. Rotok ngene didik. Para diringno ngene oleh 20 tahun ternyata rotok ngene maneh lho. Lah nasibnya 20 tahun terus piye? Paham ya? Lho karena akeh Pak ngono iku. Masjid biyene gak lapo-lapo, sembayang sih biyen ngono iki. Moro-moro oleh 20 tahun. Ternyata kurang kenceng. Ya, paham ya? Ternyata wis maghrib iki. Aku rumah ada aku dah. Pun lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya setengah 6 ngawur. Kan baru azan ya. Pun komat malah pun komat.